Coba bayangkan sebuah situasi yang saya yakin kamu dan kita semua rasakan hampir setiap harinya. Kamu bangun pagi, buka layar ponsel, dan tiba-tiba dunia rasanya udah berubah lagi. Iya, tiap hari selalu ada yang baru kan? Bener banget. Ada teknologi kecerdasan buatan baru yang kayaknya bakal mendisrupsi pekerjaanmu, terus ada krisis ekonomi global yang nggak terprediksi, dan ya ada ribuan informasi simpang siur yang masuk ke otakmu sebelum kamu bahkan sempat ngabisin secangkir kopi. Bikin kewalahan sih memang. Banget. Hidup di era disrupsi ini terasa sangat membingungkan. Di saat semuanya bergerak dengan kecepatan cahaya, pertanyaannya adalah bagaimana seorang pemimpin atau bahkan kamu sendiri di kehidupan sehari-hari bisa bertahan tanpa kehilangan akal sehat dan nggak kehilangan kompas moralitas. Kelelahan yang kita rasakan dari situasi kayak gitu tuh sebenarnya bukan cuma kelelahan fisik loh. Oh ya? Terus apa dong? Itu adalah kelelahan kognitif dan moral. Kita ini kan dipaksa terus-terusan untuk ngambil keputusan di tengah badai informasi, yang mana batas antara fakta dan manipulasi itu makin kesini makin kabur. Nah, setuju. Dan disitulah letak relevansi dari tumpukan materi yang kamu bawa ke meja kita hari ini. Kamu mengirimkan setumpuk catatan, artikel riset, dan sebuah teks yang spesifik banget soal sosok Anwar. Betul, dokumen yang sangat menarik untuk dibedah. Buat kamu yang mungkin belum familiar, sumber-sumber ini memprofilkan Anwar sebagai seorang penulis dan ahli analisis informasi dengan rekam jejak yang lumayan panjang di bidang manajemen krisis dan pengembangan sumber daya manusia. Rekam jejaknya memang sangat solid di area itu. Jadi, misi penelusuran kita kali ini adalah membongkar tumpukan materi ini untuk menjawab satu pertanyaan kritis. Gimana Koning Anwar menggunakan kearifan lokal masa lalu, spesifiknya 3 pilar nilai tradisional budaya Bugis, sebagai cetak biru atau semacam survival guide untuk menghadapi krisis di abad 21. Pendekatan yang diambil dari teks ini sangat menarik karena sifatnya yang agak kontraintuitif ya. Kontraintuitif gimana maksudnya? Gini, di saat para pakar manajemen modern di luar sana sibuk menawarkan kerangka kerja teknologi mutakhir atau algoritma prediktif gitu untuk mengatasi krisis, Anwar ini justru narik kita mundur untuk melihat nilai-nilai tradisional. Saya harus jujur sih, pas pertama kali baca catatan riset ini, reaksi awal saya tuh agak skeptis. Kayak, Wajar, banyak yang mikir gitu awalnya. Iya kan? Mengapa kembali ke akar budaya lama justru dianggap sebagai respons terhadap tantangan global masa kini? Maksudku, bukankah itu terdengar seperti sebuah langkah mundur yang nggak relevan sama era digital? Kalau kita melihatnya murni dari kacamata fungsional, itu sama sekali bukan langkah mundur. Oke, coba jelaskan. Ketika kamu berada di tengah badai di lautan, ini meminjam analogi dari sumber kita ya, kamu tuh nggak mencari layar yang lebih besar atau mesin kapal yang lebih canggih. Kamu justru akan mencari jangkar yang paling kuat. Masuk akal. Karena mesin canggih nggak guna kalau kapalnya terbalik ya. Tepat banget. Era modern memberi kita alat dan kecepatan. Tapi seringkali gagal ngasih kita fondasi. Nilai-nilai budaya yang udah bertahan selama ratusan tahun, melewati kelaparan, perang, dan pergantian zaman, pada dasarnya adalah produk dari seleksi alam. Jadi nilai-nilai itu teruji oleh waktu. Sia yang udah lulus uji coba selama berabad-abad ya. Sangat presisi. Dan itu membawa kita ke pilar pertamanya. Oke, mari kita masuk ke pilar pertama. Teks ini nyebutin kalau ancaman paling mendesak di era modern itu adalah distorsi informasi. Kita hidup di era post-truth, di mana kebenaran seringkali dikalahkan sama opini yang sengaja diviralkan. Era di mana kebohongan bisa diproduksi massal. Nah, untuk merespons krisis informasi ini, Anwar menawarkan konsep yang namanya adat tongeng. Dalam bahasa aslinya, kalau nggak salah, ini diterjemahkan sebagai perkataan yang benar. Iya, perkataan yang benar. Tapi berdasarkan catatan yang ada di sini, kayaknya ini jauh lebih dalam daripada sekedar jangan berbohong gitu aja kan. Oh, sangat jauh lebih dalam. Adat tongeng itu adalah komitmen absolut untuk menyelaraskan 3 instrumen di dalam diri kita. 3 instrumen? Apa aja tuh? Apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu ucapkan, dan apa yang kamu lakukan. 3 hal itu harus sinkron. Anwar memposisikan titik ini sebagai awal mula dari ketangguhan mental seorang pemimpin. Sinkronisasi pikiran dan tindakan ya? Betul.
Keselarasan antara pikiran dan tindakan ini pada akhirnya bakal bermuara pada satu hal yang sangat pokok dalam manajemen krisis, yaitu terbangunnya kepercayaan yang otentik. Konsep menyelaraskan pikiran, ucapan, dan tindakan ini entah kenapa ngingetin saya sama sistem keamanan di dunia digital deh. Kamu familiar nggak sama two-factor authentication atau autentikasi dua langkah? Oh tentu, sistem yang biasanya minta password, terus nanti dia ngirim kode tambahan ke ponsel kita buat verifikasi ganda kan? Tepat. Ada tongeng ini kayaknya beroperasi persis kayak gitu, tapi dalam interaksi manusia. Wah, analogi yang menarik. Gimana tuh cara kerjanya? Kalau pikiranmu adalah password pertama, nah ucapan dan tindakan nyatamu di lapangan adalah kode verifikasi keduanya. Sistem sosial di sekitar kita tuh sebenarnya secara nggak sadar selalu ngelakuin verifikasi ganda ini. Membaca apakah orang ini konsisten atau enggak gitu ya? Iya. Kalau kamu memikirkan A, tapi kamu mengatakan B cuma demi menyenangkan publik, berarti password dan kodemu nggak sinkron nih. Sistem akan langsung menolak aksesmu. Dan akses yang ditolak di sini adalah akses menuju kepercayaan atau trust dari orang-orang di sekitar kita. Bener banget. Tanpa verifikasi itu, nggak ada yang bakal percaya sama kamu. Itu cara yang sangat praktis ya buat mahamin esensinya. Dan di era post-truth tadi, di mana pabrikasi kebohongan mulai dari berita palsu sampai kampanye humas kosong bisa diproduksi dengan gampang dan murah, kebenaran itu otomatis jadi komoditas yang paling mahal. Karena makin langka ya. Tepat. Jadi saat seorang pemimpin atau siapapun sebenarnya mempraktikkan ada tongeng, mereka pada dasarnya lagi ngasih sinyal yang konsisten ke sekitarnya bahwa mereka itu aman untuk diikuti. Oke. Tapi jujur aja nih, kalau kita ngelihat realitas di lapangan ya, menjadi transparan 100% tuh rasanya seringkali, kayak bunuh diri karir nggak sih? Saya paham arah pembicaraan ini. Gimana contohnya? Coba bayangin kamu adalah seorang manajer menengah, terus kamu ngelakuin kesalahan perhitungan yang bikin klien rugi besar. Kalau kamu pakai prinsip ada tongeng ini, terus ngomong sejujurnya hari itu juga di depan bos dan klien, wah, kamu bisa dipecat detik itu juga. Realita dunia korporat memang seringkali kejam. Kan? Makanya kebanyakan orang mending milih taktik komunikasi publik, nyari kambing hitam, atau memanipulasi laporan dikit biar kelihatannya lebih lunak. Pertanyaan saya, gimana bisa Anwar nyebut kejujuran radikal ini sebagai taktik bertahan hidup dan bukannya sebuah kenaifan? Itu pushback yang sangat valid dan dilema klasik di dunia kerja, tapi kita harus menganalisis hubungan sebab akibatnya ini di dalam kondisi krisis yang sejati loh, bukan cuma ngomongin ketidaknyamanan harian di kantor. Oke, coba kita bedah. Mengapa Anwar mengkategorikan ada tongeng sebagai strategi ketahanan mental? Mari kita pakai skenario manajer menengah kamu tadi. Anggaplah dia memilih untuk menutupi kesalahannya pakai manipulasi laporan. Apa yang terjadi selanjutnya? Dia mungkin selamat hari itu. Mungkin, tapi secara nggak sadar dia baru aja nyiptain bom waktu. Setiap hari setelah kejadian itu, dia harus mengalokasikan memori di otaknya untuk ngingat kebohongan apa yang udah dia sampaikan dan kepada siapa aja. Benar juga. Dan dia harus mastiin seluruh timnya ikut nutupin kebohongan itu. Yang artinya, dia secara nggak langsung menyandra moral timnya juga. Persis. Dari sudut pandang psikologis, bersandiwara itu memakan RAM kognitif yang luar biasa besar. Ibarat komputer, otaknya kepenuhan aplikasi yang berjalan di background. Jadi energinya habis duluan ya? Iya. Ketangguhan mental seorang pemimpin itu hancur bukan melulu karena besarnya masalah dari luar, melainkan karena energi mereka terkuras habis buat mempertahankan ilusi yang mereka buat sendiri. Wow. Jadi ketika Anwar menekan pentingnya ada tongeng, dia sebenarnya lagi nyuruh kita memangkas inefisiensi kognitif tersebut. Tepat sekali. Seorang pemimpin yang transparan di awal, meskipun itu menyakitkan banget dan bikin mereka kelihatan lemah saat itu, mereka sebenarnya lagi ngebangun kepercayaan kultural jangka panjang. Nabung modal trust ibaratnya. Benar. Saat krisis besar yang sesungguhnya benar-benar menghantam, modal trust itu udah terkumpul. Timnya bakal langsung mengeksekusi perintah tanpa buang waktu buat mempertanyakan apakah bosnya ini punya agenda tersembunyi atau enggak. Menarik banget. Jadi, dengan melepaskan keharusan untuk bersandiwara, kita itu sebenarnya lagi menghemat energi mental, biar 100% bisa dipakai murni untuk memecahkan krisisnya. Efisiensi energi melalui kejujuran? Kejujuran ternyata adalah taktik yang pragmatis ya. Tapi tunggu dulu, ini memunculkan satu celah logika yang agak mengganggu pikiran saya. Celah logika apa tuh? Gini,
Kepercayaan yang terbangun dari kejujuran itu krusial. Oke, saya setuju 100%. Tapi saya kan bisa aja menjadi orang yang paling jujur di dunia sambil dengan sangat transparan ngebawa tim saya jalan menuju jurang kehancuran. Maksudnya pemimpin yang jujur tapi salah arah. Iya, maksud saya kalau ada kapten kapal yang jujur banget, krunya percaya penuh sama dia, tapi si kapten ini sama sekali nggak tahu arah pelayaran yang benar, kapalnya kan tetap bakal karam kan? Kejujuran atau adu tongeng ini kayaknya cuma mesinnya aja, bukan setir atau penunjuk arahnya. Haha, kamu baru aja nemuin alasan utama kenapa nilai tradisional masa lalu itu sangat jarang berdiri sendirian. Oh, jadi ada pasangannya? Tentu, ketidaklengkapan dari pilar pertama tadi itu langsung dijawab oleh pilar kedua di catatan riset kita, yaitu papaseng. Apa Seng? Apa persisnya fungsi dari Papa Seng ini dalam struktur pertahanan Anwar? Papaseng itu kalau diterjemahkan artinya pesan amanah atau petuah. Secara konseptual, ini tuh adalah nilai-nilai luhur turunan dari generasi ke generasi yang berfungsi sebagai kompas etis. Kompas etis, kayak panduan moral gitu. Betul, teks ITA menyoroti kalau di dalam manajemen krisis, papaseng ini berfungsi sebagai filter. Tujuannya untuk memastikan kalau setiap keputusan yang diambil itu bukan cuma efektif secara taktis untuk nyelesain masalah hari ini, tapi juga harus benar secara moral buat masa depan. Efektif secara taktis, tapi juga benar secara moral. Bisakah kita membumikan konsep ini? Soalnya gini, budaya kerja modern saat ini, terutama kalau kamu lihat kultur perusahaan rintisan atau startup gitu, mereka tuh punya mantra yang sangat bertolak belakang loh. Saya tahu mantra apa yang kamu maksud. Iya, mantranya kan bergerak cepat dan berani mendobrak aturan, alias move fast and break things. Betul, jargon yang sangat khas Silicon Valley. Nah, kalau ada krisis, fokus utamanya biasanya memadamkan api secepat mungkin, pakai cara apapun. Bukankah berpegang teguh sama petuah lama kayak Papa Seng ini berisiko bikin struktur kerja jadi kaku, birokratis, dan malah kehilangan kelincahan di era disrupsi? Pertanyaan bagus. Teks yang membedah pemikiran Anwar secara spesifik meluruskan miskonsepsi ini. Kita tuh harus memisahkan definisi antara kelincahan yang serampangan dan kelincahan yang terarah. Oke, bedanya di mana? Papa Seng sama sekali nggak mendikte langkah operasional harian yang bikin perusahaan jadi lambat atau birokratis. Papa Seng itu adalah panduan batas, garis pembatas lah. Mari kita aplikasikan ini pada skenario dunia nyata, biar lebih jelas. Boleh, silakan. Skenario seperti apa? Bayangin ada sebuah perusahaan teknologi yang baru aja ngalamin kebocoran data pengguna karena celah keamanan di sistem mereka. Wah, ini krisis yang sering banget kejadian sekarang. Bener. Mengikuti kultur bergerak cepat tadi, insting pragmatis dari tim manajemen mungkin adalah menambal bug tersebut secara diam-diam secepat kilat tanpa ngasih tahu regulator atau penggunanya. Motifnya pasti demi nyelamatin harga saham biar nggak anjlok besok paginya kan? Tepat. Dan tindakan itu sangat taktis, cepat, dan lincah. Iya, dan di atas kertas, masalahnya mungkin langsung dianggap beres hari itu juga. Betul. Tapi gimana kalau 6 bulan kemudian kebocoran itu diam-diam terendus publik atau dibongkar sama media investigasi? Oh, hancur. Hancur lebur reputasinya, belum lagi tuntutan hukumnya. Nah, kehancuran yang menyusul itu bakal jauh lebih mematikan. Disinilah Papa Seng bekerja sebagai kompas. Papa Seng bakal menarik pemimpin perusahaan tersebut buat melihat melampaui efisiensi kuartal ini aja. Mengingatkan mereka soal konsekuensi ya. Iya, pesan amanah masa lalu selalu mengingatkan tentang integritas jangka panjang. Pemimpin yang memegang Papa Seng akan milih untuk merilis pernyataan secara publik saat itu juga, menanggung anjloknya saham untuk sementara, lalu memperbaiki sistem tersebut secara fundamental. Oh, wow. Berarti Papa Seng ini memastikan bahwa bermanuver zigzag secepat apapun kamu untuk menghindari rintangan jangka pendek, arah utaramu tuh nggak berubah. Kesimpulan yang tepat. Kelincahan sejati ternyata adalah kemampuan beradaptasi tanpa mengorbankan identitas inti perusahaan atau diri sendiri. Karena tanpa kompas moral, kelincahan di era disrupsi itu cuma bakal bikin seseorang atau sebuah perusahaan nyasar dengan lebih cepat. Nyasar dengan lebih cepat, saya suka istilah itu. Oke, ini membawa kita ke sebuah hambatan realitas yang paling berat menurut saya. Secara teori nih, kita sekarang udah tahu kebenarannya lewat ada tongeng. Iya. Dan kita juga tahu arah jalan mana yang benar secara moral berkat Papa Seng.
Kita tahu kita harus jujur soal kebocoran data tadi ke publik. Masalahnya, Ada tapinya kan? banget. Masalahnya, menekan tombol enter untuk merilis pernyataan jujur yang bakal menghancurkan harga saham perusahaanmu hari itu juga, itu butuh nyali yang nggak masuk akal. Sangat berat pastinya. Tekanan dari para pemegang saham, ketakutan bakal dianggap gagal, dan godaan buat mengambil jalan pintas, itu benar-benar nyata di depan mata. Gimana seorang manusia biasa bisa nahan godaan pragmatisme itu tanpa akhirnya menyerah? Dan pertanyaan itu adalah pintu masuk yang sempurna untuk pilar ketiga dari Anwar. Ketika kita tahu jalan yang benar, tapi jalan itu dipenuhi rasa sakit dan tekanan eksternal yang luar biasa. Disitulah kita membutuhkan pilar lempu. Lempu. Gimana pilar ini melengkapi dua pilar sebelumnya? Lempu itu secara harfiah diartikan sebagai ketulusan dan kejujuran hati. Gini cara ngelihatnya, kalau ada tongeng adalah manifestasi dari luar, berupa ucapan dan tindakan yang jujur, nah lempu ini adalah struktur terdalam di batinnya. Fondasinya gitu ya? Iya, ini adalah bentuk tertinggi dari integritas. Karakteristik utama dari orang yang punya lempu adalah mereka punya sifat nggak mudah goyah oleh rayuan pragmatisme sesaat. Seseorang yang punya ketulusan hati nggak lagi mengambil keputusan berdasarkan perhitungan mana yang paling menguntungkan citranya, melainkan berdasarkan kejernihan nuraninya. Ngerti. Kalau kita ngelanjutin analogi kapal layar di tengah badai tadi nih, Gimana tuh analoginya kalau dipakai di sini? kalau ada tonggeng adalah layar yang membentang lebar dan transparan, terus papaseng adalah kompas di ruang kemudi sang kapten, maka saya rasa lempu ini posisinya berada di tempat yang sama sekali nggak kelihatan dari luar. Bagian mana dari kapal yang lagi kamu bayangin? Bagian lunas kapalnya, atau keel, yang tertanam jauh di bawah permukaan air. Wah, ini menarik. Lanjutin. Lunas kapal itu kan nggak pernah dilihat oleh siapapun ya. Dia nggak bakal dapat pujian layaknya tiang layar yang tinggi gagah atau desain dek kayu yang indah. Tapi lunas itulah yang ngasih pusat gravitasi buat keseluruhan kapal. Sebagai penyeimbang ya. Bener. Saat ombak badai tekanan eksternal yang sangat masif itu ngehantam badan kapal dari samping, lunas yang kokoh inilah yang mastiin kapal itu mungkin cuma miring sesaat, tapi terus balik berdiri tegak lagi. Tanpa lunas penyeimbang yang ada di bawah air, kapal dengan layar sebaik apapun bakal langsung terbalik dihajar angin krisis. Visualisasi lunas kapal yang kamu jabarkan itu sangat mewakili esensi dari lempu. Ketulusan hati itu letaknya memang tertanam jauh di bawah permukaan sadar manusia. Dan teks tentang Koning Anwar ini ngasih sebuah penegasan yang kuat banget soal dinamika antara tekanan eksternal dan ketangguhan internal ini. Oh, ada catatan spesifik dari Anwar soal itu. Ada satu kutipan kunci dari perwakilan tim komunikasinya yang tercatat jelas di dalam dokumen riset yang kamu kirimkan itu. Bunyinya kira-kira begini. Karakter yang tangguh tidak lahir dari kemudahan, melainkan dari konsistensi kita memegang prinsip saat dunia sedang tidak menentu. Wow, karakter yang tangguh tidak lahir dari kemudahan. Pernyataan ini tuh sering kita dengar sekedar sebagai kutipan motivasi murahan di media sosial ya. Tapi kalau ditaruh di dalam konteks krisis modern yang kita bahas, ini terdengar seperti hukum fisika. Betul sekali, nggak sekedar kata-kata manis. Gimana kamu membedah makna struktural dari kutipan tersebut kalau dikaitkan langsung sama konsep lempuh tadi? Gini, kalau kita hubungkan kutipan tersebut dengan skenario kehidupan profesional masa kini, dampaknya kerasa banget. Coba aja kamu perhatikan gimana banyak orang saat ini sibuk ngebangun persona publik mereka. Ya, pencitraan kan? Ambil contoh sederhana deh. Citra yang dibangun di media sosial profesional kayak LinkedIn, atau bayangin seorang pemimpin yang harus terus-terusan berlagak pura-pura tahu segalanya di depan timnya, padahal diam-diam perusahaannya lagi di ujung tanduk. Iya. Mereka memproyeksikan citra kesuksesan dan kepercayaan diri yang sebenarnya palsu. Dan melakukan proyeksi itu siang dan malam setiap hari, itu adalah sebuah bentuk kompromi etis dan penyangkalan realitas. Ketika badai krisis yang sebenarnya datang menerjang misalnya, resesi ekonomi tiba-tiba menghancurkan industri mereka, orang-orang yang nggak punya lempu ini bakal runtuh seketika. Karena mereka nggak punya lunas penyeimbang. Bener. Batin mereka bakal hancur duluan karena dipenuhi sama konflik. Di satu sisi mereka harus mikirin cara logis buat nyelamatin perusahaan, tapi di sisi lain otak mereka sibuk nyari cara mempertahankan persona palsu yang udah susah-susah mereka bangun. Pecah fokusnya ya? Sangat pecah.
Nah, konsistensi memegang prinsip, seperti yang dibilang dalam kutipan tadi, menghilangkan beban ganda itu. Seseorang dengan lempu bisa dengan tenang berkata pada dirinya sendiri, "Oke, situasi ini emang sangat buruk, saya takut, tapi saya akan bertindak sesuai prinsip." Udah, titik. Nggak ada konflik internal sama sekali di sana. Gila, ini bikin semuanya terkoneksi dengan sangat jelas di otak saya sekarang. Ketulusan atau lempu itu ternyata bukanlah sekedar konsep spiritual yang mengawang-awang atau sok suci ya. Sama sekali bukan. Ketulusan adalah strategi adaptasi tingkat tinggi. Karena nggak ada konflik internal, karena nggak ada persona palsu yang harus mati-matian dipertahankan secara artifisial, maka seluruh ruang memori di otak kita, 100% energi kognitif kita, bisa diarahkan murni buat memecahkan krisis yang ada di hadapan kita. Ketenangan batin itu muncul secara matematis dari hilangnya variabel sandiwara. Dan itulah bedanya seorang penyintas krisis dengan korban krisis. Penyintas krisis yang menerapkan ketiga nilai ini nggak buang-buang waktu berharga buat melawan dirinya sendiri. Mereka sepenuhnya fokus membaca arah angin dan mengarahkan setir kapal mereka. Luar biasa. Jadi dari tumpukan materi dan catatan tentang Kuning Anwar ini kita berhasil mengurai sebuah sistem pertahanan yang sangat kohesif ya. Kita berawal dari rasa putus asa terhadap era disrupsi dan kebisingan post-truth. Lalu kita menemukan bahwa 3 nilai tradisional Bugis ini bukan sekedar kata mutiara usang yang cuma cocok dipajang di museum sejarah. Jauh dari itu. Ketiga nilai itu merupakan perpaduan sistem senjata moral yang sangat bisa dan sangat butuh untuk dieksekusi hari ini juga. Betul banget. Ada tong yang membangun kepercayaan kultural di sekitar kita dan memangkas inefisiensi kognitif dari berbohong. Terus, Pak Paseng menyediakan jangkar dan kompas etis supaya kelincahan kita di era digital nggak berubah jadi keserampangan yang menghancurkan kita di masa depan. Dan yang terakhir, melengkapi semuanya. Dan terakhir, lempu. Bertindak sebagai lunas penyeimbang di bawah air yang terus menjaga kewarasan dan konsistensi kita saat ombak godaan pragmatisme ngehantam keras. Ya, dan saya rasa penting banget buat merangkum sesi bedah materi kita ini dengan menarik kembali lensa pembahasannya langsung kepada para pendengar kita saat ini. Setuju, biar nggak kerasa terlalu diawang-awang. Dari tadi kan kita ngomongin CEO, perusahaan startup, dan manajer korporat gede. Tapi bagi kamu yang lagi dengerin ini sekarang, mungkin kamu mikir obrolan ini terlalu makro. Sebenarnya, kamu tuh nggak harus nunggu jadi pakar manajemen krisis kelas Kuning Anwar dulu untuk bisa nerapin cetak biru ini dalam hidupmu. Gimana tuh contoh aplikasinya kalau dalam skala personal buat kehidupan sehari-hari? Entah kamu sekarang lagi terjebak di lingkungan kerja yang super toksik, atau mungkin lagi bergumul sama keputusan pribadi yang berat banget di keluargamu, atau kamu cuma sekedar ngerasa capek dan kewalahan bedain mana informasi asli dan mana yang hoax di lini masa medsosmu. 3 pilar ini menawarkan alat bantu navigasi yang sangat nyata. Sesuatu yang bisa mulai dipakai besok pagi ya? Bisa dipakai sekarang juga. Kamu bisa mulai dengan hal kecil, misalnya menyelaraskan apa yang kamu pikirin di kepala dengan apa yang jari kamu ketik di keyboard. Kamu juga saat kamu lagi bimbang buat ngambil tawaran kerjaan baru yang gajinya gede, tapi entah kenapa kerasa janggal di hati. Ketiga nilai ini adalah perangkat nyata buat merebut kembali kendali atas kewarasan mentalmu. Wah, menggunakan petuah dari masa lalu buat merebut kembali kendali di masa depan. Ini sebuah penelusuran yang benar-benar memutarbalikkan asumsi dasar kita selama ini tentang apa sih yang disebut modern dan apa yang disebut kuno. Batasnya ternyata nggak sejelas itu kan? Nggak sama sekali. Nah, jika nilai tradisional ternyata adalah jangkar yang paling pragmatis dan canggih yang bisa kita pakai buat ngelawan krisis identitas modern kita, saya pengen ninggalin kamu sama satu pemikiran provokatif buat direnungin sehabis denger ini. Silahkan. Coba boleh kamu ingat-ingat lagi obrolan di meja makan keluargamu waktu kamu masih kecil. Nasihat usang atau petuah kuno dari kakek nenek atau orang tuamu apa sih yang selama belasan tahun ini selalu kamu anggap angin lalu cuma karena kamu ngerasa lebih ngerti soal kerasnya dunia modern? Coba pikirin lagi. Karena siapa tahu nih ya, kalau hari ini kamu merenungkan dan menelusurinya kembali dengan hati yang tulus, petuah usang itulah yang ternyata memegang jawaban pasti untuk masalah terbesarmu saat ini. Terima kasih banyak udah meluangkan waktu berharganya buat ikut menyelami dan membedah tumpukan materi kita hari ini. Kami harap percakapan ini ngasih kamu lensa baru yang praktis buat menghadapi keseharianmu. Sampai jumpa di penelusuran kita selanjutnya.
Dari Sabang sampai Merauke, tanah airku Indonesia, bersatu dalam keberagaman. Kita kuat dan bersaudara dengan Pancasila. Kita teguh dan berani membangun bangsa untuk Indonesia yang lebih baik. Salam Nusantara, kita bersatu dengan cinta dan kasih sayang. Kita maju, Bhinneka Tunggal Ika. Dari perbedaan suku dan agama, kita bersatu dengan toleransi dan kasih sayang.